367. Pujilah Tuhan, 2, 3 ya. Pujilah Tuhan, aroma beriman. Mari bernyanyi dan ucap syukur. Persembahkanlah di altar yang luhur korban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, dan harap kabut dan relap gulita dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama dengan keluarga ini mengucapkan syukur atas anugerah yang telah mereka nikmati dan masih tetap diberikan Tuhan kepada mereka. Semoga perayaan ini sungguh-sungguh juga membangkitkan, meneguhkan iman mereka dan iman kita juga akan penyelenggaraan ilahi bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Maka marilah kita sejenak menundukkan diri di hadapan Allah agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, Engkau selalu menemani perjalanan hidup kami, dan kami percaya Engkau selalu juga memberikan apa yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami masing-masing, terutama untuk keluarga Kristus ini. Dengan perayaan ini kami menyatukan dengan ucapan syukur Yesus Kristus yang telah memberikan dirinya kepada kami. Semoga persatuan ini sungguh-sungguh mempererat persatuan kami, cinta kami lagi satu sama lain, terutama terhadap Engkau. Doa ini kami sampaikan di hadapan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama
38 ayat 12 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengannya diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kita menyanyi. Kita bernyanyi nomor 282. Tuhanlah gembalaku. Kita sama-sama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang buruk yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi Injil ini berbeda dengan pokoknya rumah ini. Saya hanya sepintas melihat ini pasti fondasinya yang sangat kuat. Kayu-kayunya sangat kuat nampaknya, dan lantainya juga hebat, kecil mungil. Pasti ini penuh dengan perencanaan. Perencanaan mereka juga tidak dulu, lalu datanglah arsitek. Entah ini arsitek kampung-kampungan atau arsitek kota yang penuh dengan gambar dan perhitungan. Pasti di sini pun terjadi tawar-menawar antara tukang dan si pemilik rumah ini. Ya, pasti
dan bisa jadi juga tukar-tukar harga. Ya, kalau si pemilik uang biasanya kalau boleh sedikit mungkin, kan? Kalau si penerima uang umumnya mau besar-besar. Inilah situasi membangun rumah, dan Yesus sekarang membandingkan iman kita seperti membangun rumah. Nah, kalau kelingin racing juga ini, saya katolik terjadi. Orang jelas dari dokter. Jadi moga-moga memang mereka sudah kukuh membangun dari iman, dari lonceng tadi. Setiap jam 12 siang, jam 3 sore, ya begitulah. Bagaimana kita membangun iman kita masing-masing. Ada memang perjuangan kita untuk membangun rumah iman kita. Ada. Karena sering kita mengalami bahwa Allah tidak menemani perjalanan hidup kita. Allah tidak mendukung rencana kita. Kita sering rasa, ya, sering rasa. Kalau kami tidak, kami rasa itu, karena kami tidak ada perhitungan dalam hidup kami. Ada menyasono kepek. Atau enak kan ada tanggung jawab keuangan dia. Bui pasulawan, bui menyimpan sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana kita membangun iman kita? Itu yang dipertanyakan oleh Yesus di sini. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, sejauh mana kita sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan ini. Seperti tukang juga akan mendengar sungguh-sungguh apa yang dipikirkan oleh si pemilik rumah ini. Pasti kalau si pemilik rumah semurah mungkin, si tukang semahal mungkin, sebanyak mungkin. Ya. Jadi sekarang bagaimana kita membangun iman kita? Apakah kita sungguh-sungguh itu yang dikatakan di sini, mendengar perkataan dan melakukannya? Mungkin sudah ribuan kali kita dengarin, kan? Tapi sejauh mana kita melakukannya? Sejauh mana usaha kita melakukannya? Ini saya kira yang dipertanyakan di sini. Maka ditanya Yesus hari ini bagi kita, apakah kita membangun rumah iman kita atas dasar yang lemah, atas dasar kelemahan, atau kita membangun iman kita dengan dasar yang kokoh, artinya kita percaya sungguh bahwa Tuhan melindungi hidup kita. Memangnya terus pasti mau ditutup iman kamu tahu. Jadi dia pikir kau menghidup Tuhan. Ya, kamu tidak mata. Ya, seperti ini. Bagaimana kita diingatkan oleh Tuhan sekali lagi membangun di atas pasir. Kalau di pantai-pantai itu kan anak-anak sering membangun segala macam ya. Untuk orang Indonesia jarang lah. Kalau Eropa biasa kalau musim panas di pantai semua dan hampir telanjang bulat semuanya karena panasnya. Dan anak-anak itu membangun di sana kan kalau ada angin itu kan roboh. Jadi itulah yang diajak Tuhan pada momen ini kepada kita. Apakah kita membangun iman kita, membangun rumah iman kita sungguh-sungguh sehingga apapun yang datang di sekitar kita, kita sanggup menahannya. Benarkah demikian? Setiap orang mendengar perkataan itu dan tidak melakukannya, ia sama dengan yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Inilah persoalan bagi kita, usaha membangun iman kita tidak terlalu gampang. Ya, saya sendiri tadi dari sana sangat yakin, ya, melalui Google Map. Dan mana juga paralel semua orang takut bantu Google Map. Saat di sini
Ante perdaunti dan jemnom Andre Payas katanya pula kalau kata siapa nih si Buwana enak kata si dua kau baru kan berarti ini belum diperbarui jalan ini ke Google. Jadi inilah sekali lagi bagaimana kita membangun iman kita. Membangun rumah gampang, membangun iman sesak nafas kita. Begitu saya tadi jalan dari Kayamuru ke sini, bahasa macet orang marmutung tahu dia ini kan bahasa tapi nggak subuh tapi kamu tanya Tuhan nasi Tuhan bilang kamu bersama ya tiba lagi dari pagi sudah begitu. Alih kubero mati lama ngamuk mampu masih jadi normal kita tambah bocor pipi nih telepon sih macet di sekolah di sini kan wah. Kita bersyukur tahu, tapi bersungguh-sungguh juga banyak, termasuk saya kan belum tadi itu saja jalan itu sederhana saja. Kata yang bagus-bagus sudah mulai keluar, minimal ada orang ajar, dong kan. Jadi inilah sekali lagi Bapak Ibu sekalian kesempatan ini kita memberkati rumah ini, bagaimana mereka sangat teliti membangun ini, bagaimana mereka diskusi banyak dengan tukang berapa banyak uang yang keluar dari sini. Begitukah kita membangun iman kita? Sungguh-sungguh berulang, berunding, merencanakan ulang dan menyelesaikannya. Semoga Tuhan membantu kita untuk membangun iman kita di hari-hari mendatang pada kesempatan pemberkatan rumah ini. Semoga Tuhan menyertai kita. Kita doa.